Saya akan rekam. Oke. Supaya ini oke. Tentang apa kan? Hidrokarbon ya. Ada judulnya itu memang beraneka ragam ya. Kalau judulnya ada ada hidrokarbon, terus juga ada kimia organik gitu. Jadi memang macam-macam. Oke, bentar. Kimia, saya lihat contekan dulu kan, takut kemana-mana materinya. Oke, jadi udah belajar apa aja kan? Kimia hidrokarbon. Udah belajar apa kan? Di sini kita akan belajar tentang ya, ini tuh tentang namanya itu karbon ya, tentang atom, intinya tentang atom C dan atom H ya. Intinya kita akan belajar tentang ini. Di mana nanti atom C-nya itu akan sebagai pusatnya. Atom H-nya itu menjadi cabang atau lengan dari atom C-nya. Ya. Oke, jadi di sini kita akan belajar tentang atom karbon deh. Karakteristik atom karbon. Golongan berapa kan karbon? Golongan karbon. Golongan berapa? Golongan 4 ya. Dia itu golongan 4. Karena dia golongan 4, jadi dia itu nomornya kalau nggak salah karbon-karbon itu nomornya ini dia golongan 4 ya, nomornya 6, dia termasuk ke golongan 4A. Nah, karena dia masuk ke golongan 4A, maka dia punya elektron valensi berapa? Elektron valensinya 4. Karena elektron valensi 4, nanti di sini dia punya lengan ya. Punya lengan berapa? Lengan tuh. Punya lengannya nantinya pasti 4 juga. Apa sih lengan? Contoh ya. Contoh misalnya. Nanti itu ada CH4. CH4. Nah, nanti CH4 tuh kayak gini gambarnya kan. Nah, lengannya ada berapa tuh? Oh. Ada 4. Jadi ingat ya, C itu pasti ada 4. Ini yang suka lupa kadang siswa itu. Lengan C-nya itu pasti ada 4. Dan dia nanti itu dapat berikatan kuat dengan atom C yang lain. Kuat dengan atom C yang lain.
Ini ciri-cirinya. Tapi dia juga bisa berikatan dengan atom lain ya, selain H ini, tangannya. Oke, nah di sini karena dia bisa, C itu bisa berikatan dengan atom yang lain, dapat berikatan juga dengan atom selain C. Nah ini. Nah, karena dia dapat berikatan sesama C, maka di sini nanti ada yang dikenal dengan yang pertama itu atom C primer. Atom C primer, simbolnya kayak gini biasanya ya. Atom C primer itu atom yang terikat dengan satu atom yang lain. Saya gambar dulu deh. Misalnya, nah ini misalnya. Nah, atom C primer itu atom yang berikatan dengan atom C yang lain. Yang mana? Yang berikatan dengan atom C, hanya satu atom C yang lain. Itu yang ini. Primer. Ini. Primer. Ini hanya mengikat ke sini. Ini hanya mengikat ke sini. Ini primer. Ini primer. Ini primer. Ya. Nah, itu atom C primer. Yang kedua, atom C sekunder. Sekunder ya. Nah, ini. Yang mana? Yang berikatan dengan dua atom C. Berarti dua atom C itu ini. Ya. Terus ini. Maksudnya? Terus ini. Oke. Oh ya. Bingung nggak? Eh, Dua atom C. Jadi dia C di sini mengikat ke kiri dan ke kanan. Ke kiri mengikat atom C, ke kanan mengikat atom C. oh, ya. Kalau yang satu dia hanya di kanan aja, di atas saja, di bawah saja, jadi dia hanya satu. Hanya satu tangan yang mengikat atom C. Emang sisanya gimana? Kalau yang primer, ini kan misalnya ini ya. CH3 nih yang ini ya, yang hitam deh. Ini kan C. Nah, ini H, 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 kemudian dengan C. Jadi dia mengikat satu atom C. Tapi kalau yang sekunder, yang sekunder nih, yang sekunder itu dua dia. Jadi gini. Nah, ini H. Nah, gini. Jadi si C ini dia mengikat kiri kanan C. Jadi dia mengikat dua atom C sekunder. Oke? Bingung nggak? Ah, Kemudian yang ketiga, atom C apa? Primer sekunder. Satu lagi apa biasanya udah primer sekunder? tersier. 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 Berarti dia mengikat berapa? Jika Nah, dia mengikat 3 atom C. Yang mana? Ini udah, yang hijau belum ya? Yang ini juga belum warna ini. Hijau dulu deh. Yang 3 yang mana? Nah, ini nih. Ke kiri mengikat C, ke kanan mengikat C, ke bawah mengikat C. Jadi dia 3.
Nah, yang terakhir mengikat berapa? 4 kan? 4 kan? 4. Namanya kuartener. Kuarter. Kuarter atau kuartener? Ya, Di sekolah apa? Nggak tahu. sekolah. Ya udah kuartener aja ya. Nah, mana hanya ini nih. Ini mengikat 4. Kiri, kanan, atas, bawah. Makanya dia nggak punya H. Kenapa? Karena yang 4 lengannya udah mengikat C. Jadi dia nggak punya atom H. Gitu. Oke, ada yang ditanyain nggak? Ada yang tanyain nggak? Ah, Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat berdasarkan penggolongan. Nah, penggolongan senyawa hidrokarbon, penggolongan senyawa hidrokarbon. Oke, jadi ada penggolongan senyawa hidrokarbon. Yang pertama ini berdasarkan apa ya? Yang pertama ini berdasarkan jenuh ikatannya. Berdasarkan jenuh ikatannya. Jadi ada yang hidrokarbon yang jenuh sama ada yang tidak jenuh. Hidrokarbon yang jenuh. Tahu nggak jenuh artinya apa? Gan, tahu jenuh nggak artinya apa, Gan? Jenuh itu di sini semua ikatan antar atom C tunggal. Nah, ini artinya dia jenuh. Yang kedua, berarti ada yang tidak jenuh. Ya, ada hidrokarbon tidak jenuh. Apa hidrokarbon tidak jenuh? Berarti dia ada ikatan yang kenapa dia? Beda. Beda. Oke ya, jadi ada yang jenuh. Kalau jenuh ikatannya itu semuanya tunggal. Kayak gimana? Nanti kita lihat. Ini tuh jenisnya alkana. Nah, hidrogen yang tidak jenuh, maka yang tidak jenuh itu dia ada minimal terdapat satu buah ikatan yang rangkap. Satu buah ikatan yang rangkap. Rangkapnya 2 atau 3 ya. Nah, ini minimal ada satu buah ikatan rangkap atau 3. Itu. Nanti tuh di sini berarti temennya alkana ya, jadi alkena atau alkuna. Nah, itu berdasarkan jenuh atau tidaknya. Tahu jenuh nggak, Gan? jenuh. Nah, Bosan. jenuh tuh bosen. Kenapa bosen, Gan? Jadi sudah penuh dia kepalanya. Nah, Sehingga kalau nggak dikasih jadi. materi lagi nggak masuk.
Saking jenuhnya, saking penuhnya itu kepala. Jadi mau dikasih perkalian, penjumlahan, materinya udah nggak ada yang masuk. Nah itu udah jenuh. Nah si hidrokarbon ini kalau udah jenuh, itu kalau ditambahin macam-macam lagi nggak bisa. Bisanya cuman gimana? Cuman menggantikan yang ada. Satu masuk, satu keluar. Istilahnya kayak gitu. Tapi kalau hidrokarbon tidak jenuh, kalau dimasukin, karbon yang lain ditampung. Oke, nih saya tampung, saya tampung, saya tampung. Nah, itu dia tidak jenuh. Jadi kalau dikasih materi baru, karena dia tidak jenuh, nggak bosan, oke, iya, iya gitu ya. Masuk dia. Nah, itu berdasarkan jenuh ikatannya. Yang kedua berdasarkan bentuk rantainya. Berdasarkan bentuk rantainya kan. Rantainya emang gimana? Rantainya itu ada yang lurus ya. Yang pertama itu ada yang lurus. Namanya hidrokarbon alifatik. Hidrokarbon alifatik. Nah, nanti yang kedua, yang B gitu ya. Ada yang ikatannya itu bentuknya seperti melingkar. Atau namanya hidrokarbon alisiklik. Oke. Nah, kalau alifatik, dia apa aja? Dia itu nanti alkana, alkena, dan alkuna. Nanti ini kita akan pelajari. Nah, ini kalau ini rantainya tertutup. Kalau yang alifatik dia terbuka, kalau alisiklik itu tertutup. Nah, yang terakhir bentuknya. Tanya saya pindah dulu. Yang terakhir itu bentuknya aromatik. Apa aromatik? Sedikit berbeda dengan alisiklik gitu ya. Jadi beda tipis antara apa? Alisiklik dan aromatik. Aromatik ini dia bentuknya tertutup dan membentuk cincin. Dia membentuk cincin. Membentuk cincin ya. Nah, nanti cincinnya ini membentuk cincinnya cincin benzena. Nanti kita pelajari lagi. Oke. Benzema. Benzema mah pemain bola. Karim Benzema. Oh enggak ya, Benzema. Oke. Nanti kita pelajari. Sekarang kita lihat dulu deh. Kita lihat yang intinya nih. Emang yang tadi bukan intinya ya, itu ini tuh ringkasan dari yang sekarang. Jadi yang sekarang itu yang intinya tuh ini yang dipelajari. Yang pertama itu tentang alkana. Nah, nih alkana nih. Karim. Alkana. Apa alkana? Alkana itu dia ikatannya ikatan jenuh. Ikatannya tunggal. Dia membentuk ikatan seperti ini. Ya, panjang, bisa satu juga bisa, dua bisa, tiga bisa, sampai seterusnya. Di sini ada berapa atom hidrogen kan? Di C yang pertama. Punya berapa atom hidrogennya kan?
3. 3. Ini punya berapa gan atom hidrogennya? Punya berapa gan? 2. 2. Ini berapa gan? 2. 2. Ini berapa gan? 3. 3. Kalau bisa annotate sih. Nggak Apa? ada option. Kenapa? Annotate. Annotate nggak bisa daripada error kayak kemarin. Harus dihapus, ribet. Coba. Gak mau nanti aja. Tes doang, tes. Kagak mau. Nanti nggak bisa Takutnya dihapus lagi. nge-lag. Warna hijau. Itu dia takutnya nge-lag. Udah nge-lag kayak bisa dihapus. Enggak. Lama sendiri. Iya nanti. Laptop. Nanti saya buka annotate-nya. Kalau saya tanya. Oke. Nah, di sini ada rumus ya. Ada rumus alkana. Alkana. Dulu ada grup musik loh zaman dulu banget namanya Alkana. Arkarna maksudnya. Apa? Arjuna. Arkarna. Apa rumusnya? Rumusnya yaitu Cn H 2N plus 2. Ya, rumusnya Cn H2N plus 2. Tahu cara menggunakannya kan? Tahu nggak cara menggunakannya? Tahu. Oke. Misalnya jumlah atom di sini deh. Jumlah atom C. Jumlah atom C, maka di sini rumusnya apa? Oh, nggak akan cukup ya. Kalau gitu kita ke yang selanjutnya deh. Kita bikin tabel. Misalnya di sini tabelnya jumlah atom C. Jumlah atom C, terusnya rumusnya, terus namanya, terus udah ya? Oke, udah. Oke, jumlah atom C-nya 1. Jadi karena 1 berarti di sini kan rumusnya CnH2n plus 2. Berarti kalau 1 berarti di sini C-nya 1, H2 dikali 1 ditambah 2. Jadi karena 1 nggak usah ditulis, 2 kali 1 2 tambah 2 4. Berarti CH4. Nah, jadi di sini rumusnya kalau jumlah atomnya 1, CH4. Namanya apa, Gan? Rumus. Metana. Metamorfosa. Metana. Kalau 2, Gan, rumusnya apa, Gan? C2H berapa, Gan? C2H6. C2H6. Namanya Metamorfosis. etana. Kalau 3, Gan? C3H berapa? C3H berapa? Ayo. Hah? 9. C3H8. Namanya 9. propana. 4. C4H berapa? 10. Namanya Propaganda. butana. 5.
C5H berapa? C5H. -12. Namanya pentana. C6H14. Namanya heksana. C7H berapa? Nilai lagi. C7H16. Namanya heptana. Delapan. C8H16. Namanya apa, Gan? Gan? Namanya oktana ya? Iya enggak? Oktan. Oktan kan 8 ya. Oktana. Sembilan. C9H20. Namanya 9 itu nonana. 10 H22. Namanya dekana. Nah, nanti Regan harus apalin. Ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus dihafalkan. Oke? Halo, Gan? Halo, halo? Halo, halo Bandung? Halo, Gan? Ya, nanti diapalin ya. Ini harus diapalin, kan? Apaan nih? Ya ini rumus. Kalau atom CH4 namanya apa? Metana. C2H6 etana, C38 propana sampai dekana. Itu harus dihafalin namanya. Jadi kalau rumusnya udah tahu, gampang sebetulnya. CnH2n+2. Ya udah gampang. Kalau propana 3, butana 4, pentana 5 gitu, heksana 6 gitu ya. Dan selanjutnya. Jadi apalin ya. Apa itu nonana? Nonana itu 9. Nonana. Ini apa 6? Heksana. Heksana. Ini apa 5? Pertama. 5 pentana. 5 Pertamina. pentablet. 7H16. Ya. Oke, itu nanti diapalin. Nah, ada di sini gugus alkil. Ada Gugus 2. gugus alkil. Gugus. Ya. Apa gugus alkil? Gugus alkil adalah gugus alkana yang kehilangan satu atom H. Innalillahi. Hilang bunga terakhir. Udah punya teman belum, Gan, di sono, Gan? Banyak ya. Kelas aku. Ada anak Temen Spensa SMP ya. aku semua. Tuh kan, pasti ya begitulah. Iyalah, udah pada kenal semua udah. Udah nggak asing lagi walaupun nggak pernah lihat orangnya ya online. Enggak. Orang sekelas sih temen dekat semua. Oh, udah tahu lah ya.
udah langsung bisa adaptasi. Oke. Nah, ini pun sama Gan, harus diapalin ya. Ada nanti bentuknya seperti ini. Kalau CH4 namanya metana Gan. Tapi Metamorfosa. kalau ini hilang satu, maka dia gugus alkil. Maka namanya berubah bukan metana jadi metil. Reptil. Metil. Jadi belakangnya tinggal pakai il. Tadinya metana jadi metil. Contohnya lagi. CH3, CH2. Ini dengan rantai utama nih digabungnya ya. Ini dengan rantai utama. Ini dengan rantai utama. Atau rantai induk. Kalau dua apa Gan namanya Gan? Etanil. Etana. Nah, bukan etanil, itu kudanil, oh enggak ya. Namanya jadi etil. Itu. Etanil, Sekarang etil. CH3, CH2, CH2 gabung dengan rantai induk atau utama. Kalau tiga apa Gan namanya Gan? Propaganda. Propana. Propaganda. Sekarang dia sudah berubah, dia tidak seperti yang dulu lagi. Namanya sudah menjadi propil. Promil. Promil ibu menyusui, ibu hamil. Kok jadi promil sih? Dasar ya. Propil. Profil. Propil. Propil. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya berubah? Nah, dia sama-sama ada tiga. Tuaga, tapi bentuknya seperti ini, maka dia sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi, dia sudah menjadi lebih lucu. Makasih. Namanya apa? Namanya isopropil. Isoman. Isoman. Oke. Nah, sekarang kalau empat bagaimana sekarang? Kalau empat, kalau tadi empat namanya apa Gan? Empat butana ya, karena ditambahin anak. Metana tambahin anak. Etana tambahin anak. Butana tambahin anak. Nah ini jadi il, bukannya anak. Jadi butil. Butilan debu. Ah itu. Bagaimana kalau empat, tapi susunannya sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Dia sudah menjadi lebih apa Gan? Buntel. Nah gini ya. Ini dengan utama. Ini dengan rantai utama atau induk. Nah karena dia bentuknya sama-sama sama-sama 4 jumlahnya, tapi bentuknya beda. Maka ini namanya isobutil. Isotonik. Isobutil. Nah, sekarang bagaimana kalau sama-sama 4 tapi bentuknya sudah berubah. Dia tidak seperti yang dulu lagi. Dia gambarnya menjadi lebih lucu. Kinclong. Makasih. Nah, namanya apa? Namanya sekunder butil.
Terus bagaimana kalau masih 4, tapi dia tidak seperti yang dulu, dia berbeda lagi sekarang. Dia seperti ini. Nah, ini dengan utama. Namanya apa? Sama-sama 4, berarti butil. Cuman ini namanya Mos. tersiet butil. Nah, ini harus dihafalkan semua gugus-gugusnya kan. Tak terkecuali. Oke. Oke. Sekarang kita ke bagian yang terpenting sepanjang sejarah berdirinya Kekaisaran 10 Roma. 10 menit lagi ya. Enak aja, 4:30 mulai. Kan jam 4 Jam mulai. 4:30. Oh, iya. Iya. Belum sholat asar. Ya ampun, masa yang benar? Bang. Oh, parah betul dia kalau belum. Oke, sekarang kita lihat tata nama. Tata nama alkana. Nah, ini Gan, ini yang harus dipahami karena ini memang intinya. Jadi nanti kita akan ada soal di mana soalnya kita akan memberikan nama-nama gitu ya. Oke, untuk memberikan nama pada suatu rantai, yang pertama itu kita harus tentukan rantai utama atau rantai induk. Atau induk. Bagaimana cara menentukannya? Rantai induk atau rantai utama adalah rantai yang terpanjang. Kok rantai terpanjang? Rantai karbon yang terpanjang. Jadi rantai C terpanjang. Ya, terus karena ini alkana, berarti nanti pasti alkana ya. Gak usah saya sebutin ya. Gak usah saya tulis. Alkalin. Yang kedua, beri nomor 1. Beri nomor 1 dari ujung cabang yang paling dekat dari ujung cabang lagi, dari ujung rantai utama atau induk ya. Beri nomor 1 dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Nanti saya kasih contoh. Ya, beri nomor 1. Jadi cabang mendapatkan nomor terkecil. Nomor terkecil. Ini ya. Yang terakhir, cabang merupakan gugus alkil. Yang tadi ya, cabang itu merupakan gugus alkil. Dan diberi nama alkil. Dan diberi nama seperti yang tadi. Alkil sesuai dengan jumlah atom yang tadi ya. Oke, jadi ada rumusnya. Penamaannya harus nomor cabang
Kemudian nama cabang. Nama cabang ini kalau lebih dari satu, dia harus urut abjad. Kemudian nama rantai induk. Rantai induk. Ya, dan belakangnya anak. Oke, Gan. Ngerti, Gan, maksudnya, Gan? Halo? Ngerti nggak? Gan? Gan. Ngerti nggak, Gan? Ya, saya kasih contoh ya. Cek. Kenapa sih ini teh? CH3. Halo? Gan? Halo? Ya. Jadi pemilihan rantai induk itu harus yang paling panjang, kan? Ini contoh ya, kalau misalnya contoh kayak gini nih. Nah, ini saya aktifin annotate-nya ya, Gan ya. Mana, Gan? Rantai induk yang paling panjang, Gan? Sok, pakai annotate, Gan. Ya, kan dia mah gitu melulu sih kalau diaktifin teh. Nanti teh nge-lag, terus nggak bisa dihapus. Yang mana? Yang mana, Gan? Gan. Halo? Halo? Yang mana? Gimana ngacilinnya? Nggak tahu gimana. Nah, dia mah gitu melulu sih. Kok jadi ini sih? Kok jadi gede layarnya? Makanya pakai laptop atuh. Laptopnya main ke. Apa? Kenapa laptopnya? Ada. Iya, iya pakai laptop sih. Udah laptopnya gamer, apa gaming juga, laptop Belum gaming. dicas. Ada aja alasannya. Kalau buat belajar mah ada aja alasannya. Nah itu apa? Jadi benerin lah. Kalau nggak tukeran Benerin. sama laptop saya deh. Benerin di mana? Orang nggak boleh keluar. Apa? Benerin gimana? Nggak tahu. Orang nggak boleh keluar. Iya panggil ke rumah. Orang saya aja kenalan banyak tukang laptop panggil ke rumah. Kemarin PC saya error Windows-nya kan. Terus saya minta jadi SSD. Panggil ke rumah, SSD. pasang. Hah? SSD mana? SSD. Harddisknya. SSD.
SSD. Kan hard disk Lanjut. itu kan ada yang HDD. HDD. Nah, ini lama. Tapi sekarang itu zamannya udah SSD. Kalau HDD kan bentuknya piringan. Kalau SSD itu udah kayak flash disk lah. Oh, Jadi nggak berisik juga. Cepat lagi. Ya. piringan. Piring gimana piring? Kalau HDD itu bentuknya piringan. Jadi dia kayak ngebaca CD gitu. Di saya nggak ada tambah buat CD. Enggak, itu kan pemisalan. Yang Regan itu pasti udah SSD. Udah SSD pasti laptopnya. Cuman Nggak itu tahu. kenapa lemot, pasti ada sesuatu. Entah itu virus lah, Kalau entah. dulu kan kelas 8 suka download game dari Google. Nah, apalagi suka download game. Di game itu banyak penyertanya itu virus-virus. Jadi harus diinstal ulang aja udah. Selamatin datanya. Beres. Tapi datanya hilang. Apanya? Datanya. Ya datanya diselamatkan dulu. Dan sekarang datanya pindahin ke D. Si DA sistemnya tetap dicek. disk. Emang ada disk C, D? Ada lah drive-nya. Bukan disk C doang. Wah, udah kalau di C doang udah repot. Harusnya tuh ada 2 minimal tuh. PC saya aja ada 4. Hah? 4 saya partisinya. Kalau laptop saya cuma 3. Nah, kayak saya nih yang sekarang ini cuma 1, cuma C doang, tapi saya simpen di cloud. Jadi seandainya bermasalah iCloud. C-nya dihapus ya masih ada di Cloud apa? OneDrive. iCloud. Ya kalau iCloud kan Apple ya. Kalau saya kan ini enggak bukan. Jadi saya pakai OneDrive, pakai Google Drive, G Drive kan. Gitu. Zamannya sekarang kayak gitu. Jadi jangan nyimpen di laptop kalau mau. Sayang Gimana? kan itu bukannya laptop gaming ya. Tahu itu kan dari kelas 8. Suka download game bajakan kan dulu. Itu dia benerin. Saya juga bisa benerin mah. Kalau udah suruh ganti tuh baru saya, ya kalau laptop sendiri sih saya ganti juga bisa. Saya ganti macam-macam juga saya bisa sendiri. Laptop sendiri ya. Karena kan yang masalah juga laptop sendiri. Cuma kalau laptop orang saya nggak berani. Tapi minimal dicek dulu apa nih masalahnya gitu. Kalau cuma cek masalahnya saya bisa, insya Allah. Panggil ke rumah. Banyak kok yang kayak gitu. Oke, kita lanjut ke sini kan. Baik lagi kan. Nih kan. Jadi tentukan rantai utama atau induk rantai C terpanjang. Apa maksudnya? Belum tentu ini yang paling panjang. Ini C-nya ada berapa Gan? 3. 3. Sedangkan kalau ke Panjang bawah apa sih? C-nya berapa? Panjang. Kalau ke bawah C-nya Panjang berapa Gan? tuh. Ke 4. bawah 4. Panjangan 3 atau 4? 4. 4. Nah, berarti ini rantai utamanya, rantai induknya. Jadi ambil yang paling panjang. Bingung nggak? Jadi jangan ikutin bentuk. Contoh, contoh nih, saya gambar C-nya doang ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, terus 9. Loh, Nah, 11. udah seperti ini. Satu lagi deh. Satu lagi nggak ya? Kasih nggak ya? Oh ya udah deh.
Oke, rantai utamanya ada berapa? Ada berapa Gan? C-nya Gan? Waduh, Rantai utamanya ada rantai berapa C-nya? utama. Rantai induk. 7. Salah. Kurang panjang. Eh, Mana Gan? Yang mana rantai utamanya? 7. Salah. Saya minta yang paling panjang. 9. 9. Jadi yang mana? Yang ini. Emang boleh? Ya boleh. Kenapa nggak boleh? Jadi ini apa? Ya ini sebagai cabangnya. Ini cabangnya. Ini rantai induk atau utamanya. Bingung nggak? Nggak bingung. Nah ini tadi saya bilang. Oke, itu cara menentukan rantai induk atau rantai utama. Nah ini. Beri nomor 1 dari ujung rantai induk atau utama yang paling dekat dengan cabang. Sehingga cabang dapat yang paling kecil. Sekarang kalau ini kita kasih dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti cabangnya keempat. Tapi kalau kebalikan 1, 2, 3, 4. Oh berarti kedua. Nah berarti yang diambil yang mana? Yang dari kiri. Supaya cabang dapat urutan yang paling kecil. 1, 2, 3, 4. Gitu Gan. Bingung nggak? Bingung nggak Gan? Nggak. Kalau ini Gan, satunya dari kanan atau dari bawah Gan? Yang di atas. Dari Yang kanan. bawah. Dari kanan. Ya kanan. Maaf. Kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau dari bawah 1, 2, 3, 4 tuh keempat. Ini ketiga, berarti ini duluan kan. Gitu. Bingung nggak? Nggak bingung? Oke. Nah, sekarang kita lihat. Setelah seperti ini, kita kasih nama Gan. Nomor cabang. Oke, ini nomor cabangnya di berapa Gan? Karbon ke berapa? Kedua kan? Jadi dia ada cabangnya di rantai induknya di kedua, berarti tulis 2. Set, strip. Cabangnya apa? CH3. CH3 itu apa? Metil. Kita tulis di sini. Metil. Utamanya 4. 4 itu apa? 4 itu butana. Nah, jadi namanya 2 metil butana. Bingung gak Gan? Gan? Bingung gak? Enggak. Enggak, oke. Sekarang ini Gan, namanya apa Gan? Ini namanya. Nih. Yang rantainya 9, utamanya, ini cabangnya. Ayo Gan, kasih nama Gan. Kalau ini bisa, jago gila ya Gan. Butana. Yang ini. 9 nanti. 9 apa? Nih, 9 itu nonana. Jadi pasti ini belakangnya nonana. Nonana.
Tapi cabangnya yang mana, Gan? Cabangnya yang mana, Gan? Cabangnya banyak. Iya, atau ayo sebutin aja satu-satu. Yang dicek ke berapa aja cabangnya, Gan? Cek 3, Cek ke 3 sama cek ke 4, mana? 4, 2, Mana? 1, 2, 3. 3, Cabangnya kan ini. Ini cabang. 1. Ini cabang. Keberapa nih? Cek 6. Ke-6. Jadi kita tulis apa, Gan? Cek 6. Kita tulisnya apa? Cek ke berapa? Ke-3 sama ke-6 kan? 6. Ke-3 sama ke-6. Yang ketiganya metil atau etil? Etil. Metil karena cuma 1. Kalau 2 itu etil. Nah, ini 2. Jadi etil. 6 dulu. Bingung nggak? Tidak. Salah ini, Gan. Nah, Salah. Kenapa salah? Kalau cabangnya lebih dari 1 harus urut abjad. Metil sama etil. Duluan M atau E? enak. E. Jadinya di sini 6 etil, 3 metil, nonana. Nah, gitu, Gan. Bingung nggak? Gan? Gan? Nggak bingung? Oke, lanjut. Ya, nanti kita coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wih, azan jadi muazin, ya, Gan. Oke. Nah, sekarang sifat-sifatnya, Gan. Ini terakhir, Gan, di hari ini insya Allah, Gan. Minggu depan fisika lagi ya. Ya udahlah ya. Nanti jangan lupa join ke Google Classroom. Nanti ini saya kirimin sama yang kemarin ke Google Classroom materinya ya. Jadi bisa kelihatan. Nggak kemana emailnya, email yang mana, emailnya banyak, saya nggak tahu yang mana. Jadi nggak gitu lagi, kan. Oke, jadi saya kirimin ke Google Classroom, makanya gabung. Itu cuma Regan sendirian. Nama juga kelas Regan ya. Jadi nggak ada siapa-siapa lagi. Oke, sifat-sifatnya. Sifat-sifat alkana. Yang pertama sifat fisik. Pada suhu biasa, ya, suhu kamar, ini metana, etana, propana, butana, dia wujudnya gas. Sedangkan kalau pentana sampai dengan heptadeksana, berarti berapa, Gan? Hekta 8. Hepta itu 7, tapi deksana 10, jadi 7, heptadeksana itu 17. 17. Wih. Kalau ini pentana sampai dengan heptadeksana dia wujudnya cair. Ya, sedangkan
kalau oktadekana dan seterusnya, gitu ya, DST wujudnya padat. Ya, semakin ku menyayangimu, semakin banyak karbonnya, maka bentuknya semakin padat, semakin sedikit menjadi gas. Emang contohnya apa? Nanti ada contohnya. Hidrokarbon itu contohnya itu minyak bumi. Aspal itu padatan. Premium bensin misalnya. Itu cairan gitu ya. Nah, dan kawan-kawannya ya. Nah, ini sifat fisik. Kemudian apalagi sifat fisiknya? Alkana tidak larut dalam air. Ya, si alkana itu dia tidak larut dalam air. Terus dia larutnya dalam apa? Larutnya dalam benzena. Larutnya dalam karbon tetraklorida CCl ya. Karbon ya CCl4 ya. Dan alkana lainnya. Terus apa lagi? Semakin C-nya banyak, atom C-nya banyak, berarti titik didih makin tinggi kan? Titik didihnya makin tinggi. Ya. Semakin cabangnya banyak, cabangnya makin banyak, maka titik 2 didihnya menit lagi rendah. azan. Ajan kayak gini aja nungguin. Kalau lagi nonton aja atau lihat As-salatu YouTube. khairum minan belajar. Terus kalau lagi nonton YouTube aja, ajan juga nggak Enggak ngedengar. lah. Langsung sholat. Subhanallah. Tapi waktu saya datang ke rumah enggak kayaknya. Dulu. Saya yakin ke Capek musola, ke itu mah habis masjid sekolah. gitu kan. Oh, asik, asik, asik. Sekarang sifat kimia. Ya, dia itu sukar bereaksi dengan zat lain. Nah, terus apa lagi ya? Sukar bereaksi dengan yang lain. Kemudian dia pembakarannya menghasilkan apa? Pembakaran oleh oksigen, O2 gitu ya. Menghasilkan polusi. Nanti dia akan menghasilkan energi. Ya, contohnya C3H8 ditambah O2. Nanti dia akan menjadi CO2 plus H2O plus energi. Ini samain dulu ya. Ini 5 berarti C-nya 3. Berarti hanya 4. Nah, gini. Terakhir. Substitusi oleh halogen. Tahu halogen itu golongan berapa? 2. Golongan 7. Ya. Substitusi itu penggantian. Misalnya saya punya CH4 kan. Nah ini. Saya tambah Cl.
Maka ini jadi apa? Nanti jadi C. Nah gini. Ya, jadi nanti CL yang 2 ini nih, dia akan mensubstitusi, akan menggantikan H yang lain. Jadinya dia berdekatan dengan C gitu. Bingung nggak, Gan? Masih ada, Deng. Masih ada, Gan. Kegunaannya, Gan. Kegunaannya buat apa, Gan? Nanti tinggal dibaca ya. Kegunaannya metana. Metana itu sebagai bahan bakar. Memasak. Ya, dan kawan-kawannya nanti deh. Ada nggak bukunya, Gan? Nggak ada. Nah, kegunaannya nanti ada macam-macam, banyak. Keempat, yang terakhir. Ada azan, Jan. Terakhir, ini benar terakhir, kan? Keisomerannya, kan? Ya. Keisomerannya itu rumus molekul sama. Tapi kerangkanya berbeda, kan? Contoh ya. Contoh. Ini namanya apa, Gan? Namanya N butana. Normal butana. Sekarang jadi gini, kan? Apa, Gan, namanya, Gan? Gan? Terakhir, kan? Kalau ini bisa jawab, udah selesai. Namanya apa, Gan? Namanya apa, Gan? Gan? Halo? Regan. Apa, Gan, namanya, Gan? Utamanya ini, Gan. Berarti utamanya itu propana. Nih rantai utamanya atau rantai induk. Ini rantai induknya, Gan. Nah, sekarang ini cabangnya, Gan. Di keberapa? Di kedua. Berarti namanya 2 metil propana. Oke. Segitu dulu, Gan. Nanti insya Allah 2 pekan lagi kita lanjutin. Ada yang mau tanyain gak, Gan? Gan? Nggak ada. Jangan lupa gabung ke Google Classroom. Nanti yang materi yang pekan lalu sama pakai email yang mana? apa? Pakai email yang mana? Apanya? Materi. Materi yang pekan lalu sama pekan ini nanti saya kirimin ke Google Classroom ya. Jadi jangan lupa Regan gabung. Tadi udah saya kirimin linknya lewat WA. Jadi segera bergabung. Oke? Ada yang mau ditanyain?
Kak. Enggak. Jika tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah 2 pekan lagi ketemu kimia, pekan depan kita fisika lagi gitu ya. Fisikanya tentang dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kita cukupkan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama.